Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Hidayat dengan NIM 1123032. Saya jurusan Hukum Keluarga Islam di UNSEH M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Baik, video kali ini atau sebelum saya membahas inti dari video kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Pernahkah teman-teman mendengar atau beranggapan kalau suami sudah mengucapkan talak 3, berarti langsung sah bercerai dan selesai urusannya? Atau ada juga yang beranggapan atau teman beranggapan bahwa perceraian itu kesepakatan antara suami dan istri, maka urusannya juga telah selesai. Atau perceraian yang disaksikan oleh keluarga, tokoh agama, maka perceraian juga sudah selesai perkaranya. Nah, di sini saya baru saja melihat ataupun menonton podcast dari Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yaitu Bapak Dr. Salman SHIMA, yaitu membahas tentang tidak sah bercerai kecuali di pengadilan agama. Nah, di sini saya akan mereview kembali apa yang dibahas oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yaitu Bapak Dr. Salman SHIMA, terkait tidak sah perceraian kecuali di pengadilan agama. Poin utamanya sangat jelas di sini dan sangat dijelaskan secara tegas. Di Indonesia, perceraian termasuk pengucapan talak hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diputuskan melalui pengadilan agama. Dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menjadi pedoman resmi bagi umat Islam di Indonesia. Memang, dahulu ada pandangan fikih yang menyatakan talak sah ketika langsung diucapkan. Namun, dalam penerapan hukum di Indonesia, aturan tersebut disesuaikan demi kemaslahatan bersama. Jadi, mengapa harus melalui pengadilan agama? Karena jika perceraian dilakukan sembarangan di luar pengadilan agama, banyak masalah bisa muncul. Misalnya, talak diucapkan saat emosi dan marah besar. Talak diucapkan berulang kali tanpa ada kejelasan, hingga hak istri dan anak tidak terlindung sama sekali. Jadi, aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit atau mempersulit masyarakat, tapi melainkan untuk melindungi hak masyarakat. Sekarang mari sama-sama kita pahami apa akibatnya jika bercerai di luar pengadilan agama. Yang pertama, secara administrasi negara masih dianggap suami istri. Walaupun merasa sudah cerai secara agama, negara tetap mencatat hubungan tersebut sebagai perkawinan yang sah. Akibatnya, jika salah satu pihak menikah lalu tanpa putusan resmi pengadilan, hal itu dapat menimbulkan persoalan hukum. Yang kedua, hak-hak penting tidak terlindungi. Mulai dari nafkah istri, nafkah anak, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama. Semuanya menjadi tidak jelas secara hukum jika salah satu pihak menjalankan kewajibannya, pihak lain akan kesulitan menuntut hak karena tidak memulai bukti perceraian yang sah. Selanjutnya, mudah menimbulkan konflik. Kesepakatan lisan atau tulisan biasanya tanpa putusan pengadilan agama memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah di kemudian hari. Salah satu pihak bisa saja menyangkal atau mengingkari isi kesepakatan tersebut hingga masalah menjadi semakin rumit. Lalu, apa alasan dan keuntungan melakukan perceraian melalui pengadilan agama? Di sini kita bahas, yaitu yang pertama, ada proses mediasi. Sebelum sidang perceraian dilanjutkan, pengadilan wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu. Tujuannya agar pasangan dapat berpikir ulang dan mencari kemungkinan penyelesaian tanpa harus berpisah. Kemudian ada kepastian hukum. Semua persoalan dibahas secara jelas dan resmi, seperti hak asuh anak, besaran nafkah, dan pembagian harta bersama. Seluruhnya diputuskan secara adil, tertulis oleh hakim sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Selanjutnya, diterbitkannya akta cerai, yaitu secara resmi. Akta cerai adalah salah satu atau satu-satunya dokumen resmi negara yang menyatakan perkawinan telah putus secara sah. Dokumen ini sangat penting untuk mengurus administrasi kependudukan, menikah kembali, mengurus hak waris, dan berbagai keperluan hukum lainnya. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Lupakanlah anggapan cukup talak lalu otomatis selesai. Di Indonesia perceraian yang sangat atau sah harus melalui pengadilan agama. Perceraian bukan sederhana. Di dalamnya itu ada hak anak, ada hak perempuan, serta kepastian hukum yang harus dijaga.
Jangan memilih jalan pintas yang terlihat mudah, tetapi justru merugikan diri sendiri dan keluarga di masa depan. Jadi baiknya kita harus menjalani prosedur yang benar-benar semuanya jelas, sah dan aman secara agama maupun negara. Mungkin video kali ini atau pembahasan tentang mereview pembahasan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yaitu Bapak Dr. Salman SHIMA. Saya Berkat Hidayat dengan NIM 113032. Cukup sekian.